Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan menggunakan Mazmur tanggapan yang sangat indah pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 15 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 11-32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya
kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita sudah membaca pada masa Prapaskah ini kisah yang sama beberapa waktu yang lalu.
Pada waktu itu saya memberi perhatian pada bapak yang keluar menyambut anak bungsu yang hilang dan kembali pulang, juga bapak yang keluar yang menenangkan hati si sulung dan meyakinkan agar dia yang sudah selama ini hidup di dalam rahmat dan berkat bersama bapaknya, bahkan harta bapaknya menjadi harta miliknya, untuk memiliki hati yang mengampuni adiknya yang telah kembali. Bahkan ayahnya mengatakan, adikmu yang mati itu hidup kembali. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan perspektif yang berbeda yang mungkin selama ini terabaikan. Suasana batin. Pertama-tama memang yang terpenting yang mau disampaikan kepada kita dalam rangka masa Prapaskah adalah penyesalan, kemudian pertobatan dengan mengakui dosanya, lalu pengampunan yang dilimpahkan. 3 hal itu penting dalam rangka rekonsiliasi. Ada rasa sesal, ada pertobatan dengan menerima sakramen tobat, dan pengampunan dilimpahkan. Terjadilah yang namanya rekonsiliasi atau pendamaian. Hal ini sudah biasa kita renungkan dan memang menjadi bagian pokok dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada hal yang tadi saya bilang mungkin kurang diperhatikan. Setidaknya saya menemukan hal ini dalam membaca dan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, yaitu membangun suasana rekonsiliasi setelah apa yang terjadi. Kita bisa berkontemplasi, kira-kira bagaimana sikap anak bungsu tadi sesudah dia menyesal, bertobat, mohon ampun kepada bapaknya, dan bapaknya memberikan pengampunan dengan berbagai macam tanda, diberi jubah terbaik, diberi cincin, diberi sepatu, dan bahkan disembelihkan lembu untuk berpesta. Pertanyaannya adalah, apakah sesudah itu anak bungsu itu sungguh-sungguh menjaga suasana batin rekonsiliasi itu dengan tindakan-tindakan yang positif? Apakah dia setia mewujudkan apa yang dikatakan kepada bapaknya, "Aku tidak layak jadikan aku orang upahanmu"? Pasti bapak tidak akan menjadikan orang itu sebagai orang upahan, karena betapapun dia adalah anak. Pertanyaannya adalah, apakah sesudah pertobatan itu si anak memiliki sikap batin yang baik, setia dengan apa yang dijanjikannya? Ini yang kerap kali terabaikan. Kita tidak pernah diberitahu apakah bapak itu masih bersama sang ibu. Bagaimana relasi anak bungsu ini dengan sang ibu? Apakah baik-baik saja? Mungkin ibunya sangat sedih ketika mendengar anak bungsu itu melawan sang bapa yang tidak lain adalah suami dari sang ibu ini. Kita bisa berkontemplasi, menempatkan dalam konteks keluarga relasi si bungsu dengan ayahnya dan dengan ibunya.
Selanjutnya kita bisa berkontemplasi bagaimana relasi antara si bungsu dengan kakaknya si sulung tadi. Kita diberitahu dalam perumpamaan bahwa si sulung itu marah besar. Malah dalam bahasa Jawa dikatakan ngundat-undat. Ngundat-undat itu apa? Melawan apa yang disampaikan ayahnya. Aku ini sudah setia, bla bla bla, a i u e o, setia, taat, tidak pernah aku diberi seekor kambing pun. Anakmu itu malah kau pestakan pada dia sudah jahat. Bahkan ada prasangka pada bagian awal tidak disebut loh bahwa si bungsu itu berfoya-foya bersama pelacur-pelacur, tapi si sulung sudah punya kesimpulan sendiri. Dia hidup bersama pelacur-pelacur, padahal di awal tidak dikatakan, hanya dikatakan berfoya-foya. Apakah berfoya-foya dalam arti tradisi Yahudi pada zaman itu mencakup juga kehidupan bersama pelacur-pelacur? Kita tidak mendapatkan informasi tentang hal ini. Yang jelas, ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, memang orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu mengkritik Yesus yang makan bersama orang-orang berdosa, pemungut-pemungut cukai, dan pelacur-pelacur. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita menangkap di sini prasangka buruk yang berlebihan dari si sulung terhadap si bungsu. Marah, dan sang ayah mencoba untuk menenangkan si sulung. Maka menjadi pertanyaan, apakah prasangka si sulung terhadap si bungsu dan bagaimana si bungsu yang sudah menyesal, kemudian mohon ampun, bertobat dan diampuni, bisa membangun relasi dengan si sulung? Kisah tidak memberikan jawaban, maka kita bisa mengkontemplasikan sebagai satu harapan. Kehidupan kita tentu sebagai murid-murid Kristus, sebagai putri-putra Bapa, harus selalu ditandai dengan yang namanya rekonsiliasi dengan siapapun juga. Dan rekonsiliasi berarti menyesal, datang, bertobat, mohon ampun, dan kemudian diampuni. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mampu pertama-tama tentu bersikap seperti Bapa yang murah hati, yang merangkul, mencium, mengampuni, menyambut anak yang hilang itu dengan cinta kasih. Jangan sampai kita menjadi si anak bungsu. Kalaupun terjadi, mari kita belajar dari si bungsu, menyesal, mohon ampun, bertobat, dan kemudian hidup dalam rekonsiliasi. Juga jangan sampai kita menjadi seperti si sulung yang marah pada orang lain, yang barangkali di mata kita karena prasangka-prasangka kita hidupnya jauh lebih buruk dari kita, perilakunya jahat, tetapi seakan-akan tenang-tenang saja diberkati Tuhan. Kita dipanggil menjadi pribadi yang utuh, integral dalam kasih Allah yang selalu dicurahkan kepada kita. Selamat berhari Minggu, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera,
berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.